Bisa bang kalau saya baca bang? Maknanya saja langsung ke. Oh berarti anda lebih buta huruf lagi berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Tapi kemudian setelah beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau adalah manusia yang tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kemudian, kenapa? Contoh misalnya contoh di dalam Al-Quranul Karim, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dalilnya bisa mana Zuma? Dalil apa? Dalil Muhammad apa? Itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Nah tadi kan sudah dibacakan ayatnya, berarti anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatsu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang-bilang itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Iya emang. Memang butanya itu tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Mana dalilnya kalau dia tidak bisa baca Ibrani? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyamini idzal lartaba mubtilun. Itu ayatnya tuh. Al-Quran surah apa itu teman-teman? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Surah Al-Ankabut ayat 48 gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu sudah terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan, dikoreksi, direvisi. Tapi orang Kristen sedunia pun tak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan buta huruf lagi, buta koplak. Saudara bisa nggak membedakan antara manusia dengan Tuhan? Bisa nggak, saudara Oi? Nggak bisa kan? Tapi Zuma, kalau seandainya itu kan saya menerangkan seperti kau menerangkan. Begini itu, pasti kau tidak terima juga loh. Mana dalilnya? Mana giliran ditanya dalilnya? Sekarang kamu minta dalil, saudara. Saya kasih kamu dalil. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran.
dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Itu dalilnya sudah kubacakan. Berarti kamu itu bukan cuma buta huruf, tapi buta otak, buta akal. Parah kau itu. Parah. Berarti pernyataan Saudara itu parah loh. Anda minta dalil, tak kasih dalil. Pernyataannya Minta lagi dalil. Nah sekarang saya mau uji Anda. Gantian kita. Kabur dia. Cobalah saudara-saudara Kristen itu ya. Kalau Anda bertanya itu atau naik di komal Islam itu, jangan anggap diri Anda itu sendiri. Ya, belajarlah memahami bahwa di luar Anda banyak orang Kristen yang nyimak diskusi Anda itu. Banyak yang menyaksikan Anda naik di komal Islam dari kalangan Anda Kristen. Mereka malu dengan perilaku Anda begitu. Anda minta dalil, dikasih dalil. Ya kan? Dikasih contoh pula tuh. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan langit diciptakan oleh pencipta langit dan bumi tanpa tiang. Meruntuhkan ajaran sebelumnya yang ada di kitabmu. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, ya, kamu ambil kitabnya Yahudi, di mana kitabnya Yahudi mengatakan langit itu punya tiang. Sekarang tolong buktikan dan perlihatkan ke kami mana tiang langit itu. Silakan. Nah ini Firboy mau diskusi apa mau bertanya doang? Ya, saya ajukan tanpa bahas Alkitab dan bahasa Al-Quran. Oke. Tanpa menyinggung kita semua saudara. Di sini saya tegaskan, dicari di Al-Quran kalian, dunia diciptakan. Katanya jangan bahas Al-Quran tadi, gimana sih? Ada bahasa, enggak, ini bahas dua. Buktikan. Enggak, sekarang gini aja. Bahasa Al-Quran adalah Alkitab, buktikan di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan pertama kali itu langit atau dunia itu. Mati nih. Terus nabi kalian yang kalian anggap. Kalau diskusi dua arah, Pir. Gimana sih mau diskusi tapi mana dua duluan arah dia? Mana duluan diciptakan langit atau dunia? Gimana sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Cobalah ya. Kalau saudara itu mewakili agama saudara, diskusilah kita dengan baik-baik, itu ya kan ya. Ayo kawan, silakan. Ya kalau mau diskusi baik-baik silakan deh. Dogo Cingcalang. Dibuka mic-nya. Ayo. Ya, pahamin dulu kitab kalian, baru bisa kalian bahas kitab kami. Kitab kami itu ada duluan. Terbalik. Kitab kami ada duluan dibanding kitab kalian. Iya. Kalian juga ngakuin kitab kami. Iya. Artinya, Betul, di Al-Quran kalian juga ngakuin kitab kami. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Dek? Adek. Malah ngopi dia tenggelam. Adek, masalahnya di mana? Tadi dengan Aldo, saya sudah bahas kitabmu itu. Seorang Nggak perlu bahas kitab kami ada duluan daripada kitab kalian. Di kitab kalian, kitab kalian pun mengakuin kitab kami ada dulu. Ngerti nggak? Iya. Sekarang yang namanya nabi palsu, ya, nabi kami itu Yesus melakukan mukjizat. Oke. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ya, itu nabimu. Ya, iya nabiku. Di mana Yesus diutus untuk orang Kristen? Di mana dalilnya? Dia nabi untuk Kristen. Silakan. Udah. Sekarang gini aja. Tunjukkan dulu. Cendol basi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau yang kamu maksud mungkin Kristus yang datang ke Paulus, nah itu untuk Kristen, itu betul. Beda antara Yesus anak Maria yang untuk Bani Israel dengan makhluk berupa cahaya yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus, itu beda sosok, beda orang, beda pribadi. Jadi Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu.
Nah, yang kamu ikuti itu yang datang setelah Paulus diduga palsu. Makanya kamu makan babi, tidak bersunat karena kamu mengikuti Yesus yang diduga palsu. Kalau Yesus yang asli mengajarkan Bani Israel taat kepada hukum Taurat. Itu Yesus asli. Lah kamu bukan pengikutnya, kamu mengikuti sosok cahaya yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang menganiaya. Nah, itu yang kau ikuti tuh. Yang ngaku-ngaku pernah dianiaya sama Paulus. Nah, itu yang kau ikuti. Pahan. Pahan gak? Woi! Kaget. Halo. Silakan kalian ketawa. Intinya di Alkitab Kamu ditanya tadi, kamu ditanya. Ya. Kawan, tadi kamu mengiyakan ada ayatnya. Mana? Tunjukkan. Kau cuma mau naik sini menyek-menyek ngapain, Bang? Namanya apa, Bang? Dalilnya kalau Yesus diutus untuk kepada orang Kristen itu mana dalilnya? Ayo Intinya nabi dibuka, yang Mit. benar itu nabi yang menyembuhkan, Aduh, parah ini orang. Kalau nggak bisa diskusi jangan minta naik. Cendol basi. Kalau nggak bisa diskusi jangan minta naik, bikin malu aja kau. Mikrofon saya jangan di on off dari host. Lu belum jawab, Boy, jawab dulu itu. Mic saya jangan dikontrol, oke? Jangan di apa? Mic saya jangan dikontrol, jadi jangan ngomong jelasin dulu. Ngomongnya kok gitu? Kok gitu? Ini aja udah. Jorok, jangan jorok. Ngomong jorok. Aduh. Udah dengar dulu, dengar dulu. Udah, ya kan? Di nabi kalian ada nggak yang menyembuhkan, Waduh. Ciri-ciri nabi palsu itu justru Ya, bisa nabi menyembuhkan. kalian itu kawinin anak di bawah Matius 24 Nabi kalian itu nomor yang kawin di bawah 24. Aduh, gimana saudara ini? nabi kalian itu yang kawin di bawah umur. Nabi kalian itu yang Ya, Bang Liping. Selamat malam, Bang Liping. Bang Liping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, baru mualaf 2 bulan kemarin, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan yang jualan karpet ini, bukan? Bukan. Bukan, Kirain Bang. yang jualan karpet nih. Salam kenal saja sama Gurunda Bang semua dengan sahabat Handi Lebes. Iya, iya, Sahabat siapa Bang. ini, Bang? Makasih, Bang. Masya Allah. Sama Istiqomah ya, Bang ya. Iya, iya. Amin. Oke, Bang, Gurunda satu Oke. dulu. Makasih ya. Lu kenapa mualaf kan enak kayak tadi. Kerjanya nista, tidak suka Nabi Muhammad. Kenapa lu gak ikut dia tadi aja, Bang? Asing nggak tuh Awalnya. kalau gitu. Awalnya sih saya membenci agama Islam, hanya saya pelajari Alkitab, endingnya di situ Yesus bukan Tuhan. Di situ tidak ada data jelas akurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana mau Tuhan, Bang? Wong dia manusia. Itulah. Susah. Baru di gereja dengan di Alkitab beda, Bang. Nah, di gereja prakteknya beda. Iya. Nah, itulah. Minta di follow dulu saya teman-teman di bawah, mohon. Iya, Akun kecil siap. ini. Mualafnya di mana, Bang? Syahadatnya di mana, Bang? Di masjid, Bang. Oh, di masjid. Masya Allah. Iya. Udah punya sertifikat mualafnya? Sudah ada sama Ustadz itu. Oh iya, alhamdulillah. Siap. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen yang punya akal, yang punya ilmu, silahkan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas. Saya yakin mereka nggak ada yang paham Gurunda tentang Bible. Ini ada Kak Pankes nih, Bang Kian. Ini ada Pain. Selamat malam, Pain. Terus Ustaz Ali